Laporan keuangan itu juga sangat bisa dijadikan bahan atau acuan preferensi untuk pengajuan para UMKM kalau ingin melakukan pembiayaan atau pengajuan kredit ke lembaga perbankan. Bedanya dengan si Apik ini memang dibuat sangat sederhana ya oleh Bank Indonesia, karena dengan tujuannya tuh biar kita atau para pelaku UMKM tuh sangat mudah mengaksesnya gitu. Dan itu gratis, tidak berbayar, tidak ada unsur pembayaran apapun dalam aplikasi si Apik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat datang di podcast Gen Up, Gen B Update, muda berkarya, Gen B bersuara. Nah, hari ini aku lagi semangat banget karena ini adalah podcast pertama Gen B Kediri Komisariat IAIN Kediri di tahun 2024 dengan tema Rahasia Mengelola Keuangan dengan si Apik. Sebelumnya perkenalan dulu ya. Halo, aku Ayumi, aku adalah salah satu anggota dari Gen B Kediri Komisariat IAIN Kediri. Nah, sebelum kita masuk ke sesi utama, aku mau ajak teman-teman kenalan apa sih si Apik itu. Jadi, si Apik adalah aplikasi pencatatan keuangan digital yang dirancang oleh Bank Indonesia untuk membantu para pelaku UMKM membuat catatan keuangan yang lebih rapi dan lebih digital untuk sampai kepada lembaga yang lebih formal seperti bank. Nah, di zaman seperti ini ya teman-teman ya, kalau kita mau bikin suatu pencatatan keuangan, kita kalau masih pakai manual tuh kan kita harus pakai jurnal, buku besar dan lain-lain. Aduh, itu aja kalau dipikir-pikir udah pusing banget ya. Jadi si Apik ini hadir buat membantu permasalahan teman-teman tersebut. Nah, hari ini aku pun gak sendiri ya. Hari ini aku ditemenin sama pemateri yang luar biasa banget. Di samping aku ada Kak Denisa Ratnasari. Nah, for your information, Kak Denisa ini adalah salah satu anggota Gen B Kediri Komisariat IAIN Kediri yang mengikuti training of trainer yang diadakan oleh kantor perwakilan wilayah Bank Indonesia Kediri. Jadi untuk ilmu yang akan disampaikan pada hari ini itu nggak usah diragukan lagi ya teman-teman. Oke, sebelum kita masuk ke sesi podcast utama, aku mau ngajak kalian kenalan dulu nih sama Mbak Denisa. Nah, halo Kak Denisa. Hai Kak Ayumi. Nih, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sangat luar biasa sekali ya hari ini. Terus Kak Ayumi gimana? Alhamdulillah hari ini juga sangat Masya Allah tabarakallah banget. Nah, tadi kan aku udah ngenalin Kak Denisa sebagai salah satu peserta training of trainer yang diadakan oleh kantor Bank Indonesia Kediri. Nah, kira-kira di sana itu Kak Denisa apa aja sih yang dipelajarin dan ngapain aja kira-kira? Wah, pertanyaannya bikin aku flashback ya Kak Yumi. Tapi gak apa, yang penting gak flashback sama kenangan mantan gitu ya. Bener. Oke, jadi alhamdulillah banget sih Kak Yumi. Aku sangat bersyukur banget karena diberi kesempatan buat dapet join ya atau mengikuti pelatihan TOT si Apik yang diselenggarakan oleh KPPBI Kediri. Nah, di sana itu kayak kita tuh seru banget Kak Yumi kegiatannya. Selain mendapat ilmu, kita tuh juga mendapat relasi dari teman-teman semua dari berbagai univ, dan juga di sana tuh kan selain dari mahasiswa juga dihadiri oleh kalangan Bapak Ibu guru seperti itu. Nah, di sana kita tuh diberikan sosialisasi nih Kak Yumi, kayak si Apik itu apa sih? Kemudian materi-materi lanjutan terkait si Apik. Setelah itu juga kita diajarkan dan diarahkan untuk praktek bersama menggunakan aplikasi si Apik itu. Jadi sangat seru sekali, Masya Allah banget pokoknya. Nah, kedengarannya udah asik banget ya. Tadi iya, kan Kak Denisa menyebutkan di sana itu diajarin apa sih si Apik itu. Nah, aku juga mau tanya nih, si Apik itu apa sih kira-kira? Terus kenapa aplikasi ini penting buat para pelaku UMKM? Nah ya, jadi si Apik ini ya Kak Ayumi, si Apik itu tuh merupakan singkatan dari Sistem Informasi Aplikasi Pencatatan Informasi Keuangan. Jadi si Apik ini merupakan aplikasi yang telah diluncurkan oleh Bank Indonesia pada tahun 2017, yang mana tujuannya tuh guna untuk mendorong kapasitas keuangan UMKM. Jadi si Apik ini tuh memang sebuah aplikasi pencatatan digital yang sangat penting Kak Yumi bagi UMKM. Karena seperti yang kita ketahui semua ya, bahwasanya UMKM itu kan memiliki peranan yang sangat strategis terhadap perekonomian di Indonesia. Namun faktanya di era sekarang ini terkait proses penyaluran atau pembiayaan kredit kepada UMKM itu masih belum optimal. Nah, salah satu faktor nih Kak Yumi yang menjadi tantangannya tuh
karena keterbatasan laporan keuangan. Nah, jadi maka dari itu Bank Indonesia meluncurkan aplikasi yang sangat bermanfaat sekali, yakni si Apik ini. Gitu. Oh, berarti manfaatnya ini sangat banyak banget ya. Betul buat sekali. UMKM. Iya, Kak Yumi. Aku agak kepo sedikit ya ini. Apakah si Apik ini tuh buat para pelaku UMKM aja sih atau bisa buat yang lain? Oh ya, kalau untuk sasarannya gitu ya maksudnya. Iya. Sasaran atau targetnya itu dari si Apik memang diarahkan sebagai solusi untuk pencatatan laporan keuangan dari pelaku UMKM atau pelaku usaha mikro kecil menengah yang belum terbiasa melakukan pencatatan laporan keuangan atau yang sudah melakukan tapi secara manual gitu. Jadi memang sasarannya tuh hanya untuk pelaku UMKM. Tapi kan Kak Yumi kayak gini, kalau di sekarang ini kan biasanya masyarakat nih ya, perspektifnya masyarakat itu bilangnya kalau UMKM itu tuh mengarahnya selalu pada bidang makanan. Nah, makanan dan minuman gitu kan ya biasanya. Betul. Nah, kalau di si Apik ini tuh terdapat 8 sektor jenis usaha yang dapat mengakses si Apik ini. Yang pertama, itu ada perorangan atau ultramikro. Kemudian yang kedua ada bidang jasa, yang ketiga perdagangan, manufaktur, kemudian pertanian pun juga bisa, yang keenam peternakan, yang ketujuh itu ada perikanan budidaya, yang terakhir ada perikanan tangkap. Jadi sangat lengkap sekali di si Apik ini. Oh, berarti si Apik ini nggak semata-mata buat para pelaku UMKM di bagian makanan dan minuman aja ya. Iya, nggak kayak gitu. Jadi semuanya tuh lengkap banget, bisa menggunakan si Apik. Gitu. Wah, itu informasi yang aku sendiri juga baru dengar hari ini ya. Nah, aku sendiri sebagai salah satu orang awam nih terhadap aplikasi si Apik ini. Kira-kira gimana sih caranya kalau aku tuh mau mulai menggunakan aplikasi si Apik, dan ada nggak sih Kak panduan khusus buat memulai aplikasi si Apik ini? Oh ya, cara memulai menggunakan gitu ya. Yeah. Itu sama halnya seperti kayak kita menggunakan aplikasi yang lain Kak Yumi. Kalau misalnya kita main TikTok nih, itu kan pasti bukanya aplikasi TikTok, betul nggak? Betul. Nah, jadi kalau si Apik, kita ya pertama ya buka dulu dong aplikasi si Apiknya. Nah, dari Bank Indonesia sendiri nih teman-teman, itu juga sudah menyediakan 2 platform yang bisa kita atau para pelaku UMKM akses untuk menggunakan aplikasi si Apik. Ya, ini yang pertama ada si Apik Mobile dan si Apik Website gitu. Oh, jadi si Apik ini nggak cuma bisa diakses melalui aplikasi, tapi juga bisa diakses melalui website. Nah, iya betul sekali. Ini masih menyangkut soal platformnya si Apik ya. Kira-kira di dalam si Apik tuh ada nggak sih fitur yang bisa sangat membantu bagi para pelaku UMKM supaya mengelola keuangannya tuh bisa lebih baik gitu? Oh ya, kayak fiturnya ya dalam si Apik itu. Kalau menurut aku sih ya Kak Ayumi, fitur dalam aplikasi si Apik tuh memang sangat berguna semua ya untuk para pelaku UMKM, karena kan memang sangat penting dan sangat keterkaitan lah satu sama lain kayak gitu. Nah, kalau di dalam aplikasi si Apik itu kan memang awalnya kita atau para pelaku UMKM tuh diarahkan untuk mengisi data dari usahanya dulu. Nah, setelah sudah, kita dianjurkan untuk mengisi neraca saldo atau perencanaan awal kayak modal usaha lah seperti itu ya. Nah, yang ketiga ini tuh yang paling penting juga. Ini yakni mencatat transaksi yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Nah, ketika semuanya itu udah kita input nih atau udah kita masukkan gitu ya dalam aplikasi si Apik, yang terakhir atau hasil akhir outputnya dari aplikasi si Apik ini yakni berupa laporan keuangan. Nah, laporan keuangan itu sangat penting sekali buat para pelaku UMKM untuk mengambil keputusan yang lebih baik untuk usahanya di masa yang akan datang gitu. Oh, jadi fiturnya ini untuk para pelaku UMKM bisa dibilang banyak banget ya manfaatnya. Benar sekali ya Yumi. Nah, tadi kan dibahas sedikit tentang outputnya itu bisa membantu para pelaku UMKM untuk mengambil keputusan usaha yang lebih baik. Nah, gimana si Apik ini bisa membantu tuh? Apa sih yang bisa ditawarkan si Apik buat membantu para pelaku UMKM bisa mengambil keputusan usaha yang lebih baik tuh gimana, Kak? Oh ya, bagaimana kayak si Apik itu hadir kemudian para pelaku UMKM dapat mengambil keputusan yang lebih baik gitu ya di usahanya. Oke, jadi seperti halnya kayak gini sih Kak Yumi. Contohnya tuh misalnya kita bandingkan aja nih, misalnya ya para pelaku UMKM yang belum punya catatan keuangan atau yang sudah ada sih tapi secara manual dan tidak rapi atau tidak struktur. Nah, data-data itu kan pastinya itu masih belum gimana ya, kayak masih belum akurat gitu kan. Nah,
dengan hadirnya si Apik ini, para pelaku UMKM dapat hanya dengan mencatat transaksi keuangan. Jadi seperti halnya yang tadi Kak Ayumi bilang, bahwasanya laporan keuangan itu kan nggak, kalau secara manual tuh nggak langsung kayak jujuk gitu ya, nggak langsung ke laporan keuangan gitu, tapi kita harus lewatin proses dulu yang namanya jurnal, buku besar, dan lain sebagainya. Tapi nggak, di Siapik itu udah langsung kita hanya mencatat transaksinya aja, nah nanti langsung keluar hasil akhirnya, dan ini berupa laporan keuangan. Nah, laporan keuangan itu teman-teman yang sangat bisa banget dijadikan buat para pelaku UMKM untuk mengambil suatu keputusan. Dan selain itu juga ya Kak Yumi, untuk laporan keuangan itu juga sangat bisa dijadikan bahan atau acuan preferensi untuk pengajuan para UMKM kalau ingin melakukan pembiayaan atau pengajuan kredit ke lembaga perbankan gitu. Oh, jadi output dari si Apik ini, laporan keuangannya itu bisa banget membantu nih buat para pelaku UMKM supaya bisa mengajukan pembiayaan modal atau kredit ke bank. Nah, jadi itu sangat, menurut aku, berguna banget ya di zaman sekarang. Nah, ini ngomong-ngomong agak sedikit ke personal aku ya Mbak Denisa ya. Iya. Aku sendiri Gimana? kan dari prodi akuntansi syariah nih. Nah, di akuntansi syariah itu aku diajarin beberapa aplikasi akuntansi seperti Mayop, Zahir, dan banyak banget deh pokoknya. Nah, apa sih yang membedakan si Apik ini dengan aplikasi yang aku pelajari ketika di perkuliahan gitu? Oh, perbedaannya ya. Oh ya, jadi Kak Ayumi ini jurusan prodi akuntansi ya? Betul. Prodi akuntansi syariah. Betul, Oh betul. ya, prodi akuntansi syariah. Memang benar ya Kak Ayumi. Jadi dari teman-teman prodi akuntansi itu memang mereka kan diajarkan software ya, aplikasi akuntansi kayak yang sampean sebutkan tadi, Zahir Accounting, kemudian Mayop, ada Accurate juga kayak gitu. Nah, bedanya tuh kayak gini. Kalau seumpama Zahir Accounting, Mayop, Accurate itu kalau misalnya ya, sampean basicnya ini basic yang belum punya kayak pengetahuan akuntansi, tiba-tiba nih sama dosennya atau sama siapa, sampean disuruh untuk menggunakan aplikasi software tersebut, sampean kesulitan enggak? Jujur sebagai orang yang tahu ya, jadi aku bakal kesulitan banget karena di aplikasi ini tuh banyak sekali proses-proses yang perlu kita kuasai dulu sebelum membuka aplikasi ini. Nah, jadi itu bedanya. Jadi kalau di perangkat atau software aplikasi yang lain itu tuh kita harus punya basic dulu. Kita harus tahu kaidah-kaidah akuntansi terlebih dahulu sebelum menggunakan. Bedanya dengan si Apik ini memang dibuat sangat sederhana ya oleh Bank Indonesia, karena dengan tujuannya tuh biar kita atau para pelaku UMKM tuh sangat mudah mengaksesnya gitu. Jadi memang si Apik ini sangat luar biasa sih. Oh, aku dengernya aja tuh udah semangat banget ya, karena kalau kita pakai aplikasi akuntansi lain kayak Zahir, Mayop, ataupun Accurate itu tuh pusing banget guys. Jadi dengan menggunakan si Apik ini bisa membantu kalian yang ingin membuat laporan keuangan secara digital tanpa bersulit-sulit gitu loh, kayak aduh ngapain sih sulit-sulit kalau ada yang mudah gitu kan. Bener banget. Nah, di si Apik ini kan tadi disebutkan kita harus input data-data nih ke dalam si Apik. Nah, kira-kira ada nggak sih Kak, gimana cara memastikan supaya data di dalam si Apik ini tuh tetap akurat dan juga tetap aman gitu dalam si Apik? Karena di zaman sekarang ini kan ya banyak banget nih hacker-hacker pencurian data tuh, ya Allah, di zaman sekarang tuh udah membludak banget ya. Bener banget. Jadi masyarakat tuh agak sedikit was-was untuk menggunakan aplikasi-aplikasi seperti ini karena ya itu tadi bisa rawan pencurian data. Gimana nih menurut Kak Denisa? Oh iya, kalau menurut aku pribadi ya, kalau gimana sih caranya biar data yang kita masukkan atau yang para pelaku UMKM input ke dalam aplikasi Apik ini tuh tetap aman dan juga akurat. Yang pertama tentang amannya ya, itu pastinya kita tuh harus pastiin dulu nih aplikasinya itu tuh bener-bener dari sumber yang resmi atau enggak. Biasanya kan tuh banyak banget ya kayak abal-abal kayak gitu ya. Jadi kita harus pastiin banget kalau aplikasinya ini bersumber dari Bank Indonesia. Jadi teman-teman bisa downloadnya di Play Store tadi ya kalau pakai Siapik Mobile, atau kalau lewat Siapik website itu langsung aja deh di Siapiknya Bank Indonesia, di websitenya Siapik Bank Indonesia kayak gitu. Nah, kemudian yang kedua terkait ini amannya tadi ya, itu juga ada ini Kak,
Ayumi, kalau menurut aku sih ketika kita harus daftar atau login ke aplikasi Siapik itu kan harus pakai password ya. Betul. Nah, passwordnya itu tuh harus yang paling kuat. Jadi yang paling kuat tuh maksudnya yang kita tuh ingetnya tuh mudah, tapi gak mudah ditebak oleh orang lain kayak gitu. Itu yang terkait aman ya. Terus kalau yang data akurat nih, kalau menurut aku data yang udah terinput di aplikasi Siapik ini insya Allah pastinya sudah aman dan akurat ya, karena kan memang telah diluncurkan oleh Bank Indonesia. Kemudian kalau ingin kita ngecek datanya itu benar apa salah, ketika kita input nanti di dalam aplikasi Siapik itu tuh bisa kita cek lewat cek data historis. Nah, jadi kayak kerennya Siapik tuh di sini. Jadi ketika kita ingin kayak gimana ya, maksudnya tuh ingin ngecek tadi datanya tuh bener apa enggak ya pas hari ini, kita cek tuh di cek data historis. Nah ternyata kalau misalnya udah betul, nah kita lanjut di transaksi yang selanjutnya kayak gitu. Oh berarti untuk keakuratan dan keamanan nih udah insya Allah terjamin banget ya, karena ada fitur keren tadi, salah satunya itu cek data historis. Itu tuh bisa buat kayak kita yang sering typo atau sering kan biasanya pencatatan transaksi tuh kadang kurang 1 0 aja itu udah beda ya. Jadi untuk mengatasi hal seperti itu kita bisa pakai fitur ini dengan cek data historis dulu. Kira-kira ada nggak sih yang masih salah atau ada nggak sih yang kurang nolnya atau gimana ya. Untuk keamanan sendiri tadi udah dijelasin sama Mbak Denisa. Jadi ini tuh benar-benar aman karena ini sendiri dirancang oleh Bank Indonesia dan pastinya terjamin ya keamanannya. Nah, kemudian ini mungkin masih membahas tentang Siapik ya teman-teman ya. Nah, aku sendiri kan orang termasuk awam banget nih soal Siapik. Kira-kira ada nggak sih Mbak UMKM yang pengelolaan datanya ini tuh langsung melonjak signifikan setelah menggunakan Siapik ini? Oh ya, kayak apa ya? UMKM melonjak signifikan maksudnya setelah menggunakan aplikasi Siapik. Iya, jadi pencatatan keuangannya itu yang awalnya amburadul jadi bisa kayak rapi dan tertata secara signifikan setelah menggunakan aplikasi Siapik ini. Iya, pastinya itu ada Kak Ayumi ya, dan itu banyak sekali. Nah, itu kemarin aku juga baca di ini sih, apa ya, aku lupa sih. Pokok intinya tuh salah satu kayaknya jurnal penelitian, tapi itu diteliti oleh mahasiswa kalau nggak salah ya dari Universitas Negeri Gorontalo. Nah itu mengatakan mereka kan mengambil temanya kan juga tentang Siapik ya, bagaimana pengaruh Siapik itu terhadap para pelaku UMKM. Objeknya itu Toko Kardi ya kalau nggak salah. Nah di sana dinyatakan bahwa Toko Kardi itu awalnya belum terbiasa melakukan pencatatan laporan keuangan atau pencatatan transaksi keuangan. Terus kalau belum terbiasa kan pastinya untuk mengambil data atau mengambil keputusan itu masih kayak diangan-angan, diperkirakan, belum jelas kan asumsinya. Nah ketika Toko Kardi ini menggunakan aplikasi Siapik, nah itu kayak udah berubah drastis, berubah banget. Karena ketika udah menggunakan aplikasi Siapik, itu mereka kayak laporan keuangannya tuh jadi lebih terstruktur, kemudian rapi dan juga sesuai dengan standar, sehingga ketika mengambil kayak keputusan itu kayak lebih mudah gitu kayak Umi. Terus juga ada biasanya itu kan ketika UMKM ingin mengajukan kayak pembiayaan kredit gitu ke lembaga perbankan, itu kan pastinya mereka kan harus melampirkan laporan keuangannya. Betul. Gimana nih usahanya itu mengalami laba atau rugi kayak gitu. Nah, ketika sudah menggunakan aplikasi Siapik, maka itu sangat mudah sekali karena kan laporan keuangannya tadi otomatis muncul keluar sendiri gitu kan outputnya. Gitu. Oh berarti ini tuh ada ya beberapa UMKM. Ada banyak kok Kak, banyak sekali. Banyak guys ternyata para UMKM yang berhasil menata laporan keuangannya setelah menggunakan Siapik ini. Nah ini agak sedikit melenceng ya Kak Denisa, tuh belajar kayak gini tuh gimana ya, kok bisa tahu ada studi kasus kayak gini tuh, kira-kira belajarnya gimana sih Kak? Oh, aku kan juga kebetulan ya, aku juga mahasiswa prodi akuntansi. Waduh, gitu kan. Iya. Nah, di sana kan juga diajarin terkait gimana kayak akuntansi. Terus kemudian kan kalau mahasiswa itu kan belajarnya nggak harus di kelas, maksudnya kan nggak harus kayak disuruh dosennya dulu gitu kan. Iya, betul. Maka itu kayak kita tuh sebisa mungkin buat searching atau sebisa mungkin tuh mencari berita atau informasi terupdate
di Indonesia ini. Jadi kayak biar kita tuh nggak ketinggalan sama teman-teman gitu sih. Oh, jadi gitu ya guys. Kalau kalian mau cari-cari info nih tentang ya info-info terbaru tuh rajin-rajin membaca kayak Kak Denisa ini ya. Kembali ke topik ya Kak ya. Nah, menurut Kak Denisa sendiri nih, kira-kira aplikasi si Apik ini ada nggak sih kekurangan dan kelebihan menurut Kak Denisa ya? Karena Kak Denisa kan bisa dibilang pro di dalam bidang aplikasi ini nih. Kira-kira menurut Kak Denisa gimana? Kalau menurut aku ya, dari si Apik itu banyak sekali kelebihan yang ditampilkan oleh aplikasi ini. Salah satunya tuh yang pertama gini, kayak tadi kayak misalnya yang tadi software akuntansi seperti Zahir, MyUp, Accounting, terus kemudian ada Accurate. Nah, itu Kak Ayumi tuh bisa nggak sih download itu di aplikasi, maksudnya download berupa aplikasi di handphone tuh bisa nggak? Enggak, karena aplikasi-aplikasi kayak gitu kan harus di dalam laptop yang support juga ya. Jadi nggak bisa sembarangan juga kita download lewat HP, lewat atau apapun itu tuh agak susah guys. Jadi ya gitu. Iya, jadi kan kalau yang software yang lainnya itu kan harus di laptop gitu ya, harus kayak perangkatnya tuh harus memadai. Betul. Tapi kalau si Apik ini tadi Bank Indonesia sudah memberikan dua platform yang sangat memudahkan kita sekali ya kan. Kita bisa mengaksesnya itu download aplikasi melalui Google Play Store. Dan yang kedua bisa lewat website aja nih Kak Ayumi. Jadi kita klik websitenya aja udah langsung muncul ditampilkan aplikasinya. Dan itu gratis, tidak berbayar, tidak ada unsur pembayaran apapun dalam aplikasi si Apik. Itu yang pertama ya kan. Kayak kelebihannya seperti itu. Kita bisa aksesnya kapanpun dan sangat mudah juga. Terus yang kedua, aplikasi si Apik ini juga fiturnya nih teman-teman itu sangat lengkap banget. Karena memang aplikasi ini dirancang khusus ya oleh Bank Indonesia. Kemudian juga ada buku pedomannya Kak Yumi. Jadi si Apik ini tuh memiliki buku pedoman yang telah diterbitkan oleh Bank Indonesia, yang telah kayak bekerja sama lah dengan IAI, Ikatan Akuntan Indonesia gitu. Oh, jadi untuk kelebihannya nih banyak banget ya guys. Ternyata bener. Selain aplikasinya gratis, bisa diakses di mana aja, dan ada buku panduannya sendiri nih buat kalian-kalian yang sekiranya kayak aduh gimana sih untuk mulai menggunakan si Apik tuh gimana gitu kayak. Karena si Apik sendiri ini kan masih belum banyak yang menggunakan ya. Jadi kalau mau tanya ke teman atau ke saudara juga belum pasti mereka tahu. Jadi ini udah ada buku panduannya nih teman-teman. Nah, kemudian kira-kira kedepannya Bank Indonesia sendiri nih Kak Den, ada nggak sih rencana pengembangan terbaru buat aplikasi si Apik ini? Karena aplikasi si Apik ini kan udah menurut aku ya fitur-fiturnya nih udah oke banget nih. Kira-kira kedepannya ada lagi nggak sih fitur-fitur yang mau dikembangin sama Bank Indonesia? Oh ya, kalau pengembangan terkait fitur dari aplikasi si Apik ini ya, setahu aku ketika ngikutin pelatihan TOT si Apik yang diselenggarakan oleh KPWBI Kediri kemarin, itu ada. Jadi ada pengembangan fitur dalam aplikasi si Apik. Karena pasalnya kemarin tuh sedikit cerita ya Kak Yumi ya. Yeah. Karena kemarin itu tuh ada yang bertanya, dan kebetulan yang bertanya itu dari kalangan mahasiswa juga gitu kan. Nah, itu bertanya terkait retur atau pengembalian barang. Nah, di dalam transaksi jual beli kayak perdagangan itu kan pasti kayak retur itu tuh udah nggak sesuatu sesuatu tuh yang bukan sesuatu yang baru lah. Bukan sesuatu yang baru. Jadi udah kayak sering banget lah terjadi dalam kehidupan usaha kayak jual beli transaksi gitu. Nah, itu tuh kalau di si Apik memang belum ada fitur terkait bagaimana ketika ada barang yang sudah dijual ya misalnya kepada toko A gitu. Nah, toko A ini mau mengembalikan ke kita atau ke kitanya itu mau maksudnya mau diretur gitu. Yeah. Nah, itu tuh belum ada di aplikasi si Apik. Maka dari itu Bank Indonesia nanti juga akan melakukan pengembangan atau kayak servis berkala gitu untuk dalam aplikasi si Apik guna untuk memudahkan para pelaku UMKM dalam mengaksesnya. Gitu. Oh, jadi kedepannya nih masih ada lagi fitur keren nih dari si Apik. Tadi kan kita udah sama-sama tahu ya fitur-fitur kerennya di si Apik tuh apa aja, dan ternyata tuh masih ada lagi guys yang mau dikembangin. Jadi aplikasi si Apik tuh benar-benar cocok banget buat kalian yang nggak mau ribet dan pengen membuat laporan keuangan nih. Fiturnya udah oke, dan kedepannya pun akan ada pengembangan-pengembangan lain. Nah, jadi terima kasih Kak Denisa atas ilmu yang udah kita dapat hari ini dari Kak Denisa tuh banyak banget ya guys ya. Nah,
terakhir aku mau kasih kesempatan Kak Denisa buat kasih closing statement nih. Nah, silahkan Kak Denisa. Oke, closing statement ya ini. Iya. Oke, gini. Jadi kan seperti kita ketahui semua ya bahwa peran UMKM dalam perekonomian Indonesia itu memiliki peranan yang sangat strategis, ya kan? Akan tetapi faktanya di era sekarang ini untuk proses atau penyaluran kredit dari UMKM kepada lembaga perbankan itu masih belum optimal faktanya. Nah, keterbatasan dalam pencatatan atau laporan keuangan itu masih menjadi salah satu tantangannya. Nah, maka untuk itu, yuk mari sama-sama menggunakan aplikasi yang baik dan juga menjadikan pencatatan laporan keuangan yang baik bersama si Apik. Yeay. Nah, itu dulu ilmu yang bisa kita kasih untuk hari ini. Bukan kita sih sebenarnya yang ngasih, Kak Denisa aja ya. Kita semua. Jadi itu dulu ilmu yang dapat kita share hari ini. Nah, sampai jumpa di podcast Gen Up selanjutnya. Dadah.